Oke, karena waktunya udah menunjukkan 7 lebih 7 bentar lagi gitu ya. Kita akan mulai aja ya malam ini untuk belajar latihan soal fisika kinematika. Sebelumnya aku mau nanya nih buat teman-teman, kira-kira lebih prefer bahas soal UTS atau bahas dari basic terus baru ke UTS? Coba boleh kasih pendapatnya di kolom chat ya. Oke, ini banyak nih yang ngejawab, beberapa masuk ke direct message itu kebanyakan dari basic dulu ya. Basic dulu baru UTS. Oke. Karena soal UTS di ITB itu tidak semudah itu teman-teman. Kadang ada yang mudah, kadang ada yang bikin otak panas gitu ya. Oke, berarti mungkin kita akan mulai dari soal-soal yang dianggap mudah dulu sebentar. Aku cariin dulu soalnya ya. Oke, kita akan bahas dari hal-hal yang memang basic dulu ya atau mendasar dulu gitu supaya kita ketika masuk ke soal UTS nanti nggak kaget. Oke, ini adalah soal pertama ya yang akan kita bahas hari ini. Posisi suatu partikel yang bergerak di sepanjang sumbu X dinyatakan oleh fungsi posisi xt sama dengan T dikali B min CT, di mana B akan sama dengan 20 meter per second dan C akan sama dengan 1 meter per second kuadrat. Kecepatan rata-rata partikel tersebut dalam selang waktu T1 sama dengan 0 hingga T2 sama dengan 4 second adalah berapa meter per second? Oke, untuk menjawab soal ini, teman-teman butuh tahu karena itu ditanya adalah kecepatan rata-rata gitu ya. Nah, kecepatan rata-rata itu punya rumus, ada ingat nggak? Bagaimana cara kita mencari, sorry bukan percepatan, kecepatan. Bagaimana cara kita mencari kecepatan rata-rata? Ada yang jawab turunan, ada yang jawab lagi apa? Oke, turunan, turunan. Oke, ya. Jadi hati-hati membedakan antara mencari kecepatan rata-rata dan mencari kecepatan. Oke, kalau misalkan kita punya sebuah fungsi, ini, nah misalkan kita punya fungsi jarak gini, misalkan 2T kuadrat. Terus kita ditanya berapa kecepatan mobil saat 3 second. Ya udah, kita tahu bahwa persamaan ini Jangan kau. akan diturunkan jadi 4T. Berjam kau. Nah, 4T ini nanti si T-nya akan dimasukkan oleh 3 gitu. Sehingga kita tahu, oh, ketika 3 second atau 3 detik, kecepatannya adalah 12. Tapi berbeda dengan kecepatan rata-rata. Kecepatan Kecepatan rata-rata rata-rata ini dapat ini dihitung dapat dengan dihitung delta dengan X per delta T gitu. Di mana delta mana? X per delta T ini bisa kita cari melalui apa? Data-data yang ada di soal. Dari yang mudah dulu. Kita tahu bahwa delta T ini kan sama dengan T2 Suka min dorong Mbak. T1. Nah, makanya T2 min T1 ini akan bernilai 4 kurang 0. Atau delta T akan bernilai sebesar 4 sekon. Oke? Nah, sehingga udah nggak ada masalah untuk delta T-nya. Tapi bagaimana untuk delta X-nya? Nah, ini yang menjadi masalah. Delta X-nya berapa? Kita harus cari dulu. Cari dari mana? Dicari melalui fungsinya, gitu. Di mana kita tahu bahwa xt ini akan sama dengan apa? Xt ini akan sama dengan t dikali sesuatu gitu ya. B kan min ct. Gini, oke? Nah, sekarang kita tahu dari soal bahwa B adalah 20 meter per second. Oke, 20. C adalah satu per meter per second kuadrat. Maka kita tahu di sini T. Maka di sini 20 T min T kuadrat. Gitu. Ini adalah XT Itu kan atau ini jarak pada waktu Arisan tertentu. Arisan lagi Nah, macam Arisan sekarang jalan-jalan kita lagi bisa macam lihat bahwa apa? Kita bisa lihat bahwa ketika kita menuliskan kecepatan rata-rata, kita butuh delta X per delta T. Delta X itu adalah apa? X saat 4 second, karena dia minta ini kan, selang waktu T sama dengan 0 sampai T sama dengan 4, dikurangi
X pada saat 0 dibagi 4 min 0. Ya, atau yang tadi kita cari nih. Maka kita punya X4 min X0 per 4. Nah, X4 dan X0 dari mana? Gunakanlah persamaan ini, teman-teman. Di mana X4 ini akan bernilai 20 dikali 4 gitu ya, dikurangi 4 kuadrat. Akan sama dengan 80 min 16 atau 64. Ya, X0-nya akan sama dengan 20 dikali 0 dikurangi 0 kuadrat atau sama dengan 0. Berarti kita tahu sekarang bahwa X4-nya adalah 64, X0-nya adalah 0 dibagi 4. Gitu. Maka kita tahu bahwa sekarang delta X per delta T akan bernilai 16. Gitu. Di mana delta X dan delta T tadi adalah delta V atau kecepatan rata-rata. Gitu teman-teman. Jadi hati-hati jangan terkecoh sama kebiasaan teman-teman dalam turunan-turunan ya. Tidak selalu mencari kecepatan itu turunan. Misalkan mencari kecepatan, tapi diketahui percepatan atau fungsi percepatan tidak selalu kayak gitu. Teman-teman harus ingat bahwa kecepatan rata-rata itu akan eh, memiliki arti delta X per delta T atau perubahan jarak pada waktu tertentu dibagi dengan perubahan waktunya. Oke? Oke, itu yang pertama. Hati-hati agak menjebak. Oke, ini adalah soal kedua, ya. Nah, ini muter dari meriam ya, posisi meriam. Nah, aku bacain dulu soalnya. Pada saat T sama dengan 0 second, sebuah meriam menembakkan peluru ke udara sehingga peluru bergerak mengikuti lintasan gerak parabolik. Pada saat T sama dengan 2,5 detik, posisi peluru tersebut berada pada 10 meter arah horizontal dan 40 meter arah vertikal. Dihitung dari posisi awal peluru tersebut ditembakkan. Jika percepatan gravitasi adalah 10 meter per second kuadrat, peluru jatuh di tanah pada jarak. Nah, jadi gini, ini kan dia bilang gitu ya, bahwa ada sebuah meriam yang menembakkan peluru ke udara. Terus dia bilang mengikuti gerakan parabolik. Nah, gerakan parabolik itu kan pasti gini ya. Kalau misalkan ini pelurunya gitu ya, dia akan bergerak parabolik tuh gini, gitu. Nah, terus teman-teman harus tahu, ini penting dalam kinematika ya, karena ini keluar di soal ujian tahun lalu. Jadi ini adalah basicnya. Teman-teman harus tahu bahwa ketika ada sebuah peluru yang bergerak parabolik ini atau apapun, mau bola, mau peluru gitu ya, kita harus tahu bahwa pada arah sumbu X, ya, kecepatan pada arah sumbu X ini GLB atau dia tidak ada percepatannya teman-teman. Nah, sedangkan pada arah sumbu Y-nya barulah dia GLBB gitu. Makanya geraknya bisa parabolik. Kenapa? Karena ada percepatan nih. Jadi teman-teman bisa tinjau. Misalkan di posisi awal, ya, di posisi awal tuh kan di sini misal. Nah, di sini ini percepatannya positif, teman-teman. Makanya dia naik. Sampai pada ada di titik puncak, percepatannya nol. Lalu percepatannya berubah jadi minus. Makanya dia bisa turun. Nah, percepatan apa yang mempengaruhi? Tidak lain dan tidak bukan adalah percepatan gravitasi. Gitu. Sehingga dalam soal ini kita tahu, oh, bahwa untuk mencari nilai jarak X, gitu ya, kita butuh cari dulu bahwa X akan sama dengan Vx dikali T, ya. Karena dia bilang posisi peluru tersebut berada pada 10 meter arah horizontal, ya udah, maka X-nya adalah 10 meter. Gitu. Vx-nya kita tidak tahu, dan T adalah 2,5 sekon. Oke, maka sampai sini kita bisa lihat bahwa Vx sama dengan 4. Oh, ternyata gerak ke kanan ini dia 4 meter per second. Nah, kita tinggal butuh mencari V-nya berapa.
supaya kita bisa mencari tahu berapa sih sebetulnya V yang arahnya miring. Oke? Nah, untuk mencari yang VY gitu ya atau kecepatan pada arah sumbu Y, kita harus tahu apa aja yang kira-kira diketahui dari soal karena itu adalah kunci ya, kunci dari mencari kecepatan di arah sumbu Y. Oke? Nah, kita tahu bahwa dia bilang di soal gitu ya, pergerakan si peluru itu adalah 40 meter arah vertikal. Maka kita tahu bahwa Y, katakanlah tingginya adalah Y gitu ya. Y-nya adalah 40 meter. Lalu kita tahu bahwa T-nya tadi kan adalah 2,5 detik. Ya, karena dia bilang pada saat 2,5 detik. Lalu yang kita tahu lagi adalah nilai gravitasi. Asumsikan biar gampang kita gunakan gravitasinya. Oh ada nih, 10 meter per second kuadrat. Oke. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan apa nih yang ada ini? Kita manfaatkanlah persamaan Y sama dengan V0 YT min setengah G T kuadrat. Kalau teman-teman bingung, itu rumus apa? Ada rumus baru lagi? Sebenarnya enggak teman-teman, karena kita tahu bahwa tadi V adalah GLBB, kita tahu dong bahwa rumus GLBB yang berhubungan dengan jarak itu sama dengan gini ya, gitu ya. Kenapa di sini nilainya minus? Karena percepatan gravitasi ke bawah, sedangkan kita mencari V-nya ke atas kanan, atau percepatannya kita anggap melawan arah gravitasi, makanya di sini minus. Oke, kenapa Y? Karena sekarang jarak GLBB itu ditinjau dari jarak vertikalnya dari titik awal si meriam tersebut, gitu. Sehingga sekarang kita tinggal masukin Y sama dengan V0 Y T-nya gimana? V0 Y-nya kita tidak tahu dong. V0 Y ya dikali 2,5 dikurang setengah dikali 10 dikali 2,5 dikuadratkan. Y-nya kita tahu ini adalah 40. Nah, kalau teman-teman hitung gitu ya, nanti kita ketemu bahwa V0Y akan sama dengan 28,5 meter per second. Ini adalah jebakan berikutnya teman-teman. Kalau yang sebelumnya kita langsung dapat Vx ya. Vx itu apa? Jadi ingat ingat lagi gitu ya bahwa Vx itu adalah kecepatan pada arah sumbu X. Vy adalah kecepatan pada arah sumbu Y. Tapi yang menjadi permasalahan sekarang adalah kita bertemunya V0Y, bukan Vy. Sehingga kita harus cari lagi bahwa kita punya sekarang V0Y sama dengan berapa tadi? 28,5 meter per second. Kita cari VY karena yang kita butuhkan adalah VY. Nah, muncul VY sama dengan V0Y min GT. Rumus apa lagi nih? Ini adalah sebenarnya rumus gerak vertikal ke atas. Kalau teman-teman malas menghitung, ingat bahwa teman-teman bisa menggunakan ini. VT sama dengan V0 plus AT. Sama teman-teman. Jadi untuk menghafal gerak vertikal ke atas atau gerak jatuh bebas, itu sebenarnya yang kita manfaatkan hanya gerak lurus berubah beraturan atau GLBB gitu ya. Cuman kita memang merubah beberapa hal aja. Contoh, di sini namanya VY, di sini namanya VT gitu. Terus di sini plus AT, di sini min GT. Sekali lagi, kenapa min GT? Karena kita meninjau VY-nya ke atas, sedangkan percepatan gravitasi itu ke bawah. Makanya kita kasih minus di sini. Gitu. Sehingga kalau kita hitung, maka VY sama dengan 28,5 min 10T. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita tinjau VY ini pada saat titik puncak maksimum. Kenapa harus memilih titik puncak maksimum? Karena kita tidak punya data VY lain selain pada titik puncak maksimum. Karena kita tahu pada titik puncak maksimum VY-nya 0. Gitu.
Oke, maka ketemulah 10T sama dengan 28,5, maka T akan sama dengan 2,85. Maka ini akan menjawab pertanyaan eh, sampai di titik puncak nih ya, sampai di titik ini. Nah, butuh waktu berapa lama nih sampai di titik ini? Jawabannya adalah 2,85 detik. Tapi yang jadi permasalahan, di soalnya bukan ditanya detiknya. Yang ditanya adalah peluru jatuh di tanah pada jarak berapa meter. Berarti dia ditanyanya ini. Oke. Nah, oleh karena itu kita tahu bahwa waktu dari sini, dari titik awal sampai titik puncak, itu tadi adalah 2,85 second. Ya udah, berarti kalau kita tahu dari titik puncak sampai ujung sini, waktunya adalah 2 dikali 2,85 second kan? Maka kita tahu bahwa waktu waktu mencapai X maksimum itu adalah 2 dikali 2,85 atau bernilai 5,7 ya. Nah, terus fungsinya ini apa? Fungsinya adalah kita tahu bahwa pada sumbu X tadi, nih, pada sumbu X dia GLB kan ya. Ketika dia GLB, kita tahu, oh, X akan sama dengan V dikali T. X akan sama dengan V-nya berapa? V-nya adalah yang kita cari tadi. Nah, Vx. 4 dikali 5,7. Maka akan menghasilkan 22,8 meter. Gitu teman-teman, kira-kira. Coba aku penasaran deh. Pusing nggak teman-teman? Untuk ini, karena ini terus aku boleh jujur bahwa ini dua soal yang di atas ini sebenarnya masih soal pemanasan. Karena untuk kualitas di PB memang agak tinggi sih untuk apalagi untuk fisika tuh kalau dosennya ngasihnya lagi susah, sangat susah. Coba aku penasaran deh. Menurut teman-teman yang soal ini dari 1 sampai 5 tingkat kesulitannya berapa? Boleh deh dijawab di ini kolom chat. Dari 1 sampai 5 yang soal ini nih, yang ini VX VX-an tadi. Dua, dua. Oh, pada jawab dua, tiga, tiga. Oke. Oke, berarti aku asumsikan bahwa teman-teman itu masih apa ya? Ya, walaupun kayak ada yang bilang takut rumus Kak, atau misalkan, aduh takut salah ngitung gitu. Ya nggak apa-apa, tapi yang penting aku asumsikan bahwa teman-teman tuh masih bisa ngikutin gitu sampai sini. Ya, terus teman-teman harus tahu bahwa nanti dalam ujian di ITB gitu ya, kalau misalkan teman-teman lihat soal ini, nah, yang mengerikan dari ITB adalah kadang mereka tuh melihat ini checkpoint. Jadi misalkan berhasil menemukan VX dapat berapa poin. Terus berhasil menemukan T dapat berapa poin. Jadi kalau teman-teman dari awal, nih misalkan lah ya, katakan ini, VX kali 2,5 sama dengan 10. Terus teman-teman salah nih, VX-nya sama dengan 25 meter per second. Maka akan langsung salah satu nomor, full. Ya mungkin ada kayak ongkos nulis mungkin dari 20 dikasih 2 lah mungkin. Gitu. Jadi hati-hati dalam awal pengerjaan. Aku nggak menganjurkan salah di akhir ya, cuma maksudnya usahakan justru poin yang paling penting Asli. adalah yang pas di awal itu. Karena yang pas di awal itu benar-benar krusial banget. Kalau teman-teman salah, meninggalnya sampai bawah. Gitu. Oke? Ya. Nah, berikutnya kita punya soal yang sangat disukai teman-teman ya. Karena aku melihat dari tadi banyak yang menjawab kalau ketemu kecepatan diapain. Nih, benda A dan benda B bergerak sepanjang sumbu X. Posisi benda A pada saat T dinyatakan oleh fungsi XT sama dengan T ditambah 2 dikali T min 5 dikali T plus 7 meter.
Sedangkan kecepatan benda B diberikan oleh fungsi Vt sama dengan min 5 ditambah 44 T meter per second. Maka posisi benda A ketika percepatannya sama dengan percepatan benda B adalah di X sama dengan, oke, berarti sekarang kita tahu nih teman-teman, kita tahu bahwa kita punya persamaan xt sama dengan t plus 2 dikali t min 5 dikali t plus 7. Hal ini kalau teman-teman kalian kan jadi t kuadrat dikurang 3t, oke, min 10 dikali t plus 7, atau xt akan sama dengan t pangkat 3 ditambah 4t kuadrat dikurangi 31t dikurangi 70. Oke, sekarang teman-teman punya nih fungsi xt-nya adalah itu. Oke, nah lalu dia bilang sedangkan kecepatan benda B diberikan oleh fungsi ini benda A ya, by the way teman-teman. Nah, sedangkan si benda B diberikan fungsi Vt sama dengan min 55 plus 44. Maka posisi benda A ketika percepatannya sama dengan percepatan benda B adalah di X sama dengan, ayo, kira-kira ada apa nih? Boleh jawab di kolom chat. Jadi yang kita tahu percepatan si A sama dengan percepatan si B. Yang kita punya adalah vektor si A, vektor si B. Gitu. Nah, kira-kira ada apa ya? Turunan 2 kali, B turunan sekali. Gacor, gacor. Benar. Jadi itu adalah langkah yang sangat tepat, teman-teman. Karena kita butuh tahu si A kita butuh percepatan, si B kita butuh kecepatan. Ya sudah, pakai jurus sakti kan? Diturunin ya. Jadi untuk memperoleh percepatan si A, kita turunin 2 kali persamaan si ini, jarak. Karena kita tahu bahwa korelasinya gitu ya. Vt ini akan diperoleh dari turunan fungsi X dalam T terhadap T, lalu A, kita tahu bahwa A adalah turunan fungsi V di dalam T terhadap waktu. Oke, sehingga yang titik A ini ya, benda A kita turunkan persamaan posisinya 2 kali dan benda B kita turunin persamaan kecepatan. Tapi hanya sekali teman-teman, karena kita tahu untuk memperoleh kecepatan itu sama dengan turunan dari kecepatan. Tapi kalau kita mencari percepatan dari jarak gitu ya, maka ini akan menjadi, nah gini, gitu. Oke, ini aku pindahin ke bawah ya, biar nggak ganggu. Oke, maka sekarang kita tahu bahwa X double accent atau turunan keduanya adalah gimana? Ya udah, kita cari dulu. Kita turunin dulu nih, ya. Ini aku kasih bintang. Turunan pertama dari fungsi posisinya adalah 3t kuadrat ditambah 8t min 31. Oke, lalu kita turunin lagi. 6t tambah 8. Ketemu. Persamaan V-nya kita turunin. Vt, V aksen T sama dengan turunannya 44. Nah, karena kita tahu bahwa percepatan benda A sama dengan percepatan benda B, di mana percepatan benda A adalah turunan kedua dari posisi A, dan percepatan B diperoleh dari turunan pertama dari kecepatan B, maka kita tahu bahwa 6T ditambah 8 dari mana? Dari sini akan sama dengan 44. Sehingga 6T akan sama dengan 36 dan ketemulah T sama dengan 6. Menjawab pertanyaan bahwa posisi benda A ketika percepatannya sama dengan percepatan B adalah ketika, oh belum, kalian ditanya posisi ya, kita baru bertemu waktunya.
Ya udah, berarti kita tinggal masukin ya. Jadi kita tahu bahwa sekarang X 6 ini akan bernilai 8 dikali 13 atau sama dengan 104 meter. Gitu teman-teman. Ya. Nah, ini 8 kali 13 di mana? Kalau teman-teman bingung, dapat dari sini teman-teman. Nah, substitusikan dengan 6. Yang bagian, ntar aku ganti warna nih biar kelihatan. Yang ini, kalau disubstitusi 6 dia jadi 8. Yang ini jadi 1. Yang ini jadi 13. Maka 8 dikali 1 dikali 13. Itu akan sama dengan 8 dikali 13. Sama dengan 104. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan? Kalau misalkan nanti teman-teman ada yang bingung atau apa, boleh langsung ditanyakan aja di kolom chat ya. Nanti aku bakal lihat kolom chatnya. Oke, kira-kira itu untuk soal-soal yang aku rasa cukup mudah gitu. Ntar aku pilihin lagi deh. Ya, aku rasa itu sih yang cukup mudah ya. Nah, sekarang kita coba bahas hmm, dari soal UTS. Tapi soal UTS-nya kita coba dari yang nggak terlalu sulit dulu. Ntar pilihin dulu ya. Wait, wait. Nah, nih. Ini soal UTS yang cenderung tidak terlalu sulit. Ada yang nanya, soal peritas gini juga ya kan nanti. Kayaknya tidak se ekstrim ini. Tapi mungkin sih, karena ini masih materi SMA sih teman-teman. Ini yang dari atas ini masih, apalagi yang ini nih. Ini kan materi SMA banget ya. Dulu malah ada rumusnya ya, rumus cepetnya. X max sama dengan apa gitu. Cuman kalau untuk di ITB, ketika masuk ITB nanti teman-teman jangan biasakan gunakan rumus cepet. Karena rumus cepet itu kan memang asumsinya asumsi ideal. Jadi kadang nggak ada gaya gesek, misalkan terus nggak ada hambatan ini, hambatan itu. Tahu takutnya ketika di ITB langsung menggunakan apa namanya rumus cepat itu takutnya malah jadi langsung salah gitu. Ada yang bisa, ada yang enggak. Cuman lebih baik langsung ini aja kerjain dari menggunakan konsepnya. Oke, ini adalah soal UTS. Dari titik asal O 0,0, sebuah bola dilempar dengan laju awal V0 dan sudut kemiringan awal θ 0 terhadap sumbu horizontal sehingga lintasan bola berupa parabola. Ini parabola lagi nih. Data VY yang dianggap sebagai komponen kecepatan bola dalam arah sumbu vertikal Y sebagai fungsi dari posisi horizontal X diperlihatkan pada grafik. Ya, jadi ini adalah relasinya gimana? Relasinya adalah ini VY terhadap X. Dari grafik, tentukan besarnya komponen kecepatan awal V0Y dan V0X. Nah, ingat teman-teman, harus bisa membedakan antara V0Y dan V0X. Sorry, V0Y dan VY. Ya, jadi kalau V0Y ini adalah kecepatan awal di arah sumbu Y. Kalau VY ini adalah kecepatan bukan awal, tapi kecepatan di arah sumbu Y. Gitu. Oke. Nah, maka kita tahu bahwa V0Y itu apa? V0Y itu adalah kecepatan awalnya. Bagaimana mencari kecepatan? Itu adalah dengan mencari, ada yang tahu nggak kira-kira nih, nyarinya gimana? Ada siapa? Jadi, cara mencarinya adalah
Coba yang tahu jawab di kolom chat. Coba penasaran aku. Sekarang kita keluarnya grafik. Nih, Bah, iya. gitu. Ada yang jawab nih, rumus yang tadi. Nah, teman-teman, inilah sulit ITB ya. Jadi, setiap soal itu tidak bisa dipatok dengan rumus. Rumus itu memang hanya digunakan untuk penerapan. Coba nih, aku kasih clue ya, aku kasih clue ya. Cari persama. Nah, ini nih, nih, nih. Ada yang benar nih. Jess, ya Jess sama Hanif nih bener nih. Ya, cari persamaan garis. Hasilnya 5. Lebih gacor lagi Hanif, dia langsung jawab final ya dengan 5 gitu. Betul nih. Jadi kita harus cari persamaan garisnya dulu. Cari persamaan garis gimana? Kita tahu bahwa persamaan garis itu adalah Y sama dengan min setengah X tambah 5 gitu. Dari mana kalau misalkan teman-teman mau cek, nih nggak tahu aku coba cek juga ya, siapa tahu salah. Jadi kita cari gradien kan? Gradien adalah, atau langsung aja gini, Y min Y1 per, atau cari satu-satu deh biar takutnya ada yang bingung. Gradien itu sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1, di mana titik yang atas ini adalah 0,5 dan yang ini adalah 10,0 gitu. Dicari persamaannya adalah min 5 per 10 min setengah. Lalu masukkan ke rumus persamaan garis. Y min Y1 sama dengan M X min X1. Y min 5 sama dengan M X. M-nya adalah min setengah tadi ya. X min 0. Sehingga ini akan jadi Y sama dengan min setengah X Namanya dari plus 12. 5. Gitu. Benar ya? Nah, pertanyaannya adalah gini. Kenapa kita harus mencari persamaan garisnya? Gitu. Kenapa sih kita sebetulnya harus mencari persamaan garisnya? Ya, teman-teman harus tahu. V0Y berdasarkan definisinya adalah kecepatan awal di arah sumbu Y. Oke. Nah, maka ketika ya, ketika X sama dengan 0, ini diperolehlah V0Y. Oh, berarti kita bisa tahu dong bahwa V0Y akan diperoleh ketika apa? Ya, ini maaf, ini bukan Y ya, ini sorry, ini VY ya, karena tadi eh dalam dalam VY. Nah, maka teman-teman bisa tahu bahwa oh, V0Y adalah VY tapi ketika 0 second gitu kan akan sama dengan min setengah X ditambah 5. X-nya adalah 0. Sehingga diperoleh V0Y adalah 5. Gitu teman-teman. Ya. Jadi teman-teman harus benar-benar ngerti nih bahwa konsepnya VY dan V0Y itu gimana? Oh, V0Y adalah kecepatan awal dari VY. Jadi ketika V posisi VY tapi dalam posisi awal atau nolnya gitu. Oke? Nah, itu adalah yang bagian A. Tapi baru V0Y. Nah, bagaimana dengan V0X? Ayo, V0X itu satu-satunya cara mencari V0X ya. Itu adalah dengan menggunakan persamaan ini, X per T. Ya, tinjau lagi bahwa V0X itu akan sama dengan apa? V0X itu akan sama dengan Vx ketika posisi awal gitu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari Vx sedangkan yang kita punya adalah data-data VY dari tadi. Kita cari apa yang berhubungan antara V0X dan VY. Nah, tulis V0X kan adalah ini. Sedangkan VY sendiri memiliki persamaan V0Y min G dikali T.
Nah, teman-teman bisa lihat nih. Ini adalah Vx, ini adalah Vy. Kira-kira coba jawab deh kalau chat lagi. Kira-kira apa nih yang harus kita cari supaya kita bisa mencari nilai dari Vx? Lihat kesamaan antara Vy dan Vx-nya. Karena kita punya data-data Vy nih. Mencari T, T, tuh benar semua, T ya. Substitusi T, ya. Kita punya tadi bahwa Vy-nya tadi berapa? Sorry, Vinol Y-nya tadi berapa? 5. Maka Vy sama dengan 5 min GT. G-nya 9,8 T. Maka dari sini ketemulah, oh belum. Karena kita nggak tahu kan Vy-nya berapa, ya nggak? Tapi ingat, Vy ya, kecepatan ini ketika X sama dengan nol maka dia nol kan? Ketika posisinya sama dengan nol kan, maka si Vy-nya nggak ada, hanya ada kecepatan awal. Ya, belum belum gerak dia tuh. Dah, maka gini. Maka ketemulah T, ini kalau dihitung pakai kalkulator 0,51 sekon. Oke, ketemu T-nya 0,51 sekon. Berarti kita bisa dong cari V 0 X. V 0 X sama dengan X per T. Ya. Nah, X-nya apa? X-nya adalah 10 second. Lihat nih. Kita kan tadi mencari V 0 Y di sini ya. Nah, di sini kan. Ini adalah tempat di mana V 0 Y dan V 0 X berlaku. Karena ini posisi awal ketika X sama dengan nol. Gitu. Nah, maka substitusikanlah di sini. V 0 X sama dengan 10 per 0,51. Karena nilai di atas, lihat nih. X-nya 10 kan? Gitu. Ya. Jadi, lihat nih. X-nya 10, Y-nya 0. Oke? Oh, udah. Berarti kita tahu bahwa ini V 0 X-nya akan sama dengan 19,6 meter per second. Gitu teman-teman, untuk yang bagian A. Oke? Dan biasanya kalau ujian, teman-teman ngerjain sepanjang ini poinnya hanya 6 atau 7. Nah, 6 itu dari mana? Biasanya menuliskan persamaan awal sampai sini nih. Mungkin sampai sini, menemukan VY ini. Itu mungkin cuman 2 mungkin. Ini 2, sampai sini 2 lagi. Gitu teman-teman. Makanya harus agak hati-hati. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Tentukan sudut kemiringan kecepatan awal θ 0. Oke. Untuk menentukan sudut kemiringan awal θ 0, kita butuh mengidentifikasi bahwa V 0 X-nya berapa dan V 0 Y-nya berapa. V 0 X-nya kita pilih 19,6 tadi kan. V 0 Y-nya kita dapat 5. Nih kalau teman-teman bingung. Nah, ini V 0 Y-nya gitu kan. V 0 X yang ini. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang yang ditanya adalah sudut yang terbentuk dari V 0 X dan V 0 Y ini berapa. Nah, udah jangan bingung. Bahwa eh, kita bisa tahu gitu ya. Bahwa nilai dari sudut yang terbentuk dari V 0 X dan V 0 Y ini gimana? Artinya gini. Bayangin. V 0 Y ini adalah gini. V 0 X adalah gini. Sorry gini. Ya gini lah. Oke. Dia nanyanya berapa sudut yang terbentuk. Ya udah, berarti kita bisa memindahkan yang ini ke kanan. Ini V 0 Y. Udah, yang ditanya adalah sudutnya. Maka gunakanlah tangan. Gitu. Sehingga tangan theta akan sama dengan 5 per 19,6. Nah, sudutnya akan sama dengan tan inverse dari 5 per 19,6. Atau arkus tangan
5/19,6. Oke, tadi ada yang nanya nih. Kak, maaf masih nggak ngerti kenapa VY sama dengan nol. Oke, gini-gini. Yang ini ya tadi maksudnya ya. Kenapa VY sama dengan nol? VY sama dengan nol karena kamu lihat gini. Ini kan kita meninjau di titik yang ini ya. Kita kan meninjau di titik ini. Betul? Nah, maaf. Di titik yang ini ya. Di titik yang ini, Y-nya itu sama dengan nol. Artinya bendanya belum bergerak kan? Kalau benda belum bergerak, itu berarti V-nya sama dengan nol. Kecepatan arah sumbu Y-nya belum ada. Tahu dari mana Y sama dengan nol? Ini, lihat titiknya. Tuh, Y-nya sama dengan nol kan? Atau kalau mau mudah, ini kan V-Y ini, ya. Jadi semua koordinat ini adalah sebetulnya X, V-Y, gitu. Maka kita tahu bahwa di titik yang tengah ini, V-nya nol, gitu. Oke, sampai B. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Oh ya, terus jangan takut melihat bentuk ini ya. Nah, ini terlihat sangat amat mengerikan nih. Seperti monster nih. Cuman tenang aja teman-teman, bahwa di TB tidak segila itu untuk menghitung. Oke? Oke. Nah, ini tadi ada Hanif bilang, tapi bukannya di 10,0 itu titik max pada parabola, ya Kak. Nah, itu adalah penjelasan definisi yang lain. Betul, Hanif, bahwa V-nya 0 kan. Nah, di titik 10,0 ini terjadi perubahan nih. Yang tadinya V-nya positif kan, sekarang V-nya jadi negatif. Maksudnya gimana? V positif itu kan bisa digambarkan dengan gini. Kita punya sebuah bola nih, bola dilempar. Bola dilempar. Nanti kan dia nggak mungkin dong naik terus sampai ke bulan gitu kan. Dia kan turun. Nah, dia kan turun tuh. Oke. Nah, di titik puncak ini Hanif betul bahwa eh VY-nya akan sama dengan nol gitu. Kenapa? Karena di titik itu dia tidak di titik puncak itu dia tidak istilahnya jadi galau gitu. Naik enggak, turun enggak. Nah, setelah dari itu dia turun gitu ya. Makanya di sini kecepatannya jadi minus gitu. Jadi memang banyak sekali asumsi yang bisa digunakan di sini. Cuman ya memang yang paling gampang untuk menjelaskan adalah karena ini grafiknya VY terhadap X, ya udah di titik ini VY-nya nol, selesai. Gitu. Kenapa VY bisa negatif, Kak? Oke, gini. Jadi nilai daripada VY itu bisa negatif karena gini, kan ini tuh kita asumsikan gini ya. VY kan kita ke atas. VY itu gini nih. Oke, kayak gini. Aku buatin diagramnya ya biar jelas. Nah, kita kan punya V ke sana. Bener nggak? Ini adalah VY. Ini adalah VX. Nah, VY itu adalah kita asumsikan positif jika ke atas. Negatif jika dia ke bawah. Sekarang kamu bayangin kalau VY-nya tidak pernah negatif. Berarti yang terjadi apa? Dia akan terus bergerak ke kanan sampai menuju bulan gitu. Ya, jadi terus saja gitu. Tidak mungkin. Karena ada apa? Ada gravitasi. Sehingga kita tahu bahwa VY sama dengan V0Y min GT kan? Kita tahu nih, dari awal dilemparnya 5 meter per second doang. Maka kecepatan dia 5 meter per second awalnya. Dikurangi, katakan gravitasi 10 ya, biar gampang. 10 T. Gitu. Ketika T-nya 0,25 detik, oh, kecepatan di sumbu Y-nya 2,5. Nah, seiring berjalannya waktu, percepatan gravitasi itu menang dibandingkan kecepatan awalnya. Ya. Jadi pertanyaan kenapa VA bisa bernilai negatif itu sama seperti kamu berdiri di atas tanah, terus kamu lompat. Nah, kenapa bisa jatuh lagi ke bawah? Ketika kamu naik dari proses ini ke sini, naik gitu,
Ini VY-nya positif karena dia naik. Kenapa VY-nya bisa positif? Karena VY sama dengan V0Y min GT. Kecepatan awal kamu melompat ya lebih besar daripada ini nih, nilai gravitasi dikalikan waktunya. Tapi kan kamu tidak mungkin dong sekali loncat terbang sampai ke bulan. Pasti ada waktu di mana dia balik. Nah, waktu ketika dia balik adalah ketika kecepatan awalnya atau V0Y itu kurang dari si GT-nya, gravitasinya dikali waktunya. Sehingga kecepatannya ke atas, misalkan katakanlah ini 10 meter per second, nilai ini misalkan 20 meter per second. Nah, ya udah, kamu dorong ke atas 10 meter per second, tapi oleh gravitasi kamu ditarik ke bawah 20 meter per second. Makanya kamu turun. Ketika turun, VY itu dapat dikatakan sebagai negatif. Ya, jadi VY negatif tuh bukan apa? Bukan kayak kamu mikirnya utang gitu, bukan. VY negatif itu artinya dia bergerak berlawanan arah karena dia vektor. Oke? Sekarang untuk yang C, tentukan koordinat titik tertinggi pada lintasan bola. Nah, ini dia yang dijawab oleh Hanif tadi. Koordinat titik tertinggi pada lintasan bola adalah ketika X sama dengan 10 meter atau ketika V0 atau ketika VY-nya berada di antara positif dan negatif. Kenapa demikian? Seperti yang tadi dijelasin gitu ya, bahwa VY positif kan dia ke atas, menyebabkan dia ke atas gitu ya. Ini gabungan VY dan VX by the way. Ini kan ada kesana VX gitu ya, ini VY. Nah, titik puncak itu terjadi ketika perubahan dari yang tadinya naik jadi turun. Kenapa turun? Karena sekarang VX tetap ke kanan tapi V-nya ke bawah. Gitu. Sehingga ketika dia nanya titik tertinggi gimana, gunakanlah persamaan ini. Y sama dengan V0 YT min setengah GT kuadrat. Ya, di mana Y akan sama dengan 5 dikali 0,51 dikurangi setengah dikali 9,8 dikali 0,51 kuadrat. Atau 1,28 meter. Nah, aspek-aspek ini dari mana? V0Y-nya dari mana? V0Y-nya adalah jawaban kamu tadi. Mana? Nah, jawaban pada sub soal A. T-nya dari mana? T-nya adalah jawaban yang tadi juga. Nih, ini kan asumsi ketika V-nya sama dengan nol. Ketika V-nya sama dengan nol, maka dia berada di perbatasan antara V-nya positif dan V-nya negatif. Atau dikatakan sebagai titik puncak. Gitu, teman-teman. Mulai pusing nggak nih? Mulai pusing nggak? Pusing ya? Ya, jadi itu adalah kira-kira beberapa soal yang istilahnya berkaitan dengan hal-hal yang non-grafis. Karena teman-teman butuh tahu bahwa nanti ya ketika teman-teman buka soal ujian, lembar ujian, set, terus teman-teman ngeliat grafik di kinematika, maka teman-teman selamat ujiannya. Karena biasanya grafik itu cenderung lebih mudah, ya, cenderung lebih mudah dibandingkan soal-soal yang lain seperti tadi gerak parabola, gerak jatuh bebas, dan lain sebagainya. Oke? Nah, sekarang kita akan masuk ke soal berikutnya. Mungkin ini agak sedikit apa? Cah tapi ya nggak apa-apa. Biar aku perjelas ya. Nah, ini kalau teman-teman nggak kelihatan, ini V ya V meter per second. Nah, izin bertanya Kak, kalau soal UTS atau UAS fisika, contohnya menghitung artan sebelumnya, apakah diperbolehkan untuk menggunakan kalkulator? Oke, coba aku pengen kalian tebak deh. Di antara pelajaran matematika, fisika, kimia, pelajaran apa yang boleh pakai kalkulator? Jawab, jawab, coba di kolom chat. Tidak ada. Kimia, 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 fiskim, fiskim. Fis. Nggak ada, Kak. Ya, jawabannya adalah kimia saja. Ya, kimia saja.
Jadi bahkan ya, ini aku sharing sedikit. Jadi kemarin itu ada soal tentang efek fotolistrik kalau teman-teman tahu. Jadi ada hitungan kayak gini nih. Ini kan konstanta Planck gitu ya. Ini dikali ini lalu dibagi dengan ini. Nah, ini tuh hitung manual, teman-teman. Dikotret. Nah, arkus tangan kalau untuk fisika nggak apa-apa, biarin aja arkus tangan. Jadi kalau misalkan ketemu arkus tangan, ya udah biarin. Nanti di kalkulus, nah itu akan ada materi yang bersenang-senang, di mana semua tuh mungkin arkus tangan ada, lalu misalkan apa lagi, segala macam lah, pokoknya ada gitu. Ya, jadi kalau misalkan menghitung, misalkan nih teman-teman ketemu gini ya, misalkan ketemu gini, tan theta sama dengan 5/12. Nah ini kan nggak ada berapa gitu. Jangan ditebak-tebak teman-teman. Jangan ditebak-tebak, tapi udah aja tulis theta sama dengan arc tan 5/12. Atau bisa juga teman-teman nulis theta sama dengan tan inverse dari 5/12. Selesai. Jangan dihitung. Justru kalau teman-teman hitung ini akan dicurigai dosen dan bahkan akan dicoret. Karena itu artinya teman-teman ngarang atau teman-teman diam-diam bawa kalkulator. Itu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah partikel titik bergerak sepanjang sumbu X. Kecepatan partikel tersebut direkam setiap 1 sekon oleh suatu alat pemantau sehingga diperoleh hasil pengamatan seperti pada grafik. A. Tuliskan vektor kecepatan partikel sebagai fungsi waktu Vt pada selang waktu 0 dan 2 sekon dan selang waktu 4 sampai 7 sekon. Nah, ayo lagi jawab di chat lagi. Kira-kira ada apa ini teman-teman? Kita punya grafik V terhadap T, terus kita disuruh tuliskan vektor kecepatan partikel sebagai fungsi waktu. Berarti kita disuruh mencari ini nih, Vt ya, tapi dengan interval yang pertama itu 0 sampai 2 sekon. Yang kedua itu 4 sekon sampai 7 sekon. Rumus PGS untuk keduanya, rumus persamaan garis. Gacor ya. Betul. Jadi cara mencarinya adalah dengan menggunakan persamaan garis. Oke, sekarang kita tinjau dulu ini. Selang waktu 0 sampai, sorry, 0 sampai 2 sekon. Ya, teman-teman lihat nih grafiknya. 0 sampai 2 sekon tuh yang ini kan ya. Berarti gimana? Vektor kecepatannya adalah apa? Coba jawab di kolom chat. Selang 0 sampai 2 sekon. Vektor kecepatannya adalah satu, 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 satu i. Ini dia, ya, satu, 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 satu. Oke, jawabannya adalah yang menjawab satu pasti akan dicoret atau dikurangi dosen. Karena tinjau ini, sebuah partikel titik bergerak sepanjang sumbu X. Lalu dia tanya, tuliskan vektor kecepatan. Hati-hati, bahwa betul besar kecepatannya adalah satu, tapi vektor ketika selang ini, ya, ini adalah I. Karena besarnya satu, arahnya I. Nah, yang tadi jawab satu-satu itu salah. Atau biasanya di minus. Kalau dosennya baik, kalau dosennya jahat mungkin dicoret. Ya. Nah, vektor kedua selangnya berarti 4T sampai 7. Gitu ya. Nah, ini dicarilah persamaan garisnya. Yang ini. Nanti kalau teman-teman mau nyari, ini kan udah titiknya buram ya. Ini 4,5 yang di bawah min 1,7. Oke. Maka kita tahu bahwa gradiennya adalah, 7 min 5 per min 1 min 4. Atau sama dengan min berapa tuh? 2 min berapa?
min 2 per 5 ya. Gitu. Maka persamaan ini, taruh vektornya nanti lah. Kita cari dulu persamaan garisnya adalah Y min Y1 sama dengan M X min X1. Atau kali 5 semua, gini. Maka gini sama dengan min 2X tambah 8 min 25. Atau Y sama dengan min 2 per 5X. Ini berarti berapa? Min 16 per 5. Ya, gitu. Sebentar, ini kayaknya ada kesalahan. Sebentar ya. Aku cek. Bang, itu titiknya. Oh ya, ya. Oh ya, ya. Maafkan, guys. Maafkan. Aku pun manusia ya. Ini 7, min 1. Lantas kok aneh gitu. Maka gradiennya sama dengan min 6 per 3 atau sama dengan min 2. Maaf teman-teman. Eh, Salah baca. Gitu, min 2. Lalu dari sini kita cari nih persamaan garisnya. Y min, Y satunya 5. Benar ya tuh ya, 5. Sama dengan min 2, X min 4. Y sama dengan min 2. Sorry, ini di apa? Ini dulu aja. Y min 5 sama dengan min 2X tambah 8. Y sama dengan min 2X tambah 13. Ya, tapi karena Y-nya itu dalam fungsi V dan sumbu X itu adalah dalam fungsi T, kita balikin. Nah, gitu. Ketemu nih. Ya, kecepatannya adalah min 2T tambah 13. Jangan lupa I, karena dia tanya vektor. Ya, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Jangan bingung karena I. Kenapa I, Kak? Karena ini sebuah partikel titik bergerak sepanjang sumbu X, makanya dia I. Gitu. Nah, sekarang untuk B, gambarkan grafik percepatan. Gimana cara kita menggambar grafik percepatan? Tidak ada J, Kak, katanya tadi. Nggak ada, karena dia hanya bergerak sepanjang sumbu X saja. Jadi tidak ada J. Sekarang kita gambar grafik percepatan gimana caranya? Ya udah, berarti kita harus translate istilahnya gitu ya. Kita harus translate grafik ini, tar aku ini deh, aku pindahin ke bawah. Kita harus translate grafik yang ada di sini sebagai grafik fungsi terhadap waktu supaya kita ubah menjadi sebuah grafik fungsi A. Berarti kok kayak gitu kita bagi-bagi dong. Kita partisi-partisi nih sesuai. Jadi partisi pertama adalah ini partisi waktu. Yang pertama kita partisi dari 0 sampai 2 gitu. Terus yang kedua kita partisi dari 2 sampai 4. Oke. Yang ketiga kita partisi dari 4 sampai 7. Yang keenam kita partisi dari 7 sampai 10. Nah, kenapa teman-teman harus pilih partisi kayak gini? Karena kita lihat bahwa untuk mencari percepatan, gitu ya, untuk mencari percepatan A, ini kan akan digunakan turunan dari fungsi kecepatan dalam waktu terhadap waktu. Nah, makanya kenapa di sini aku pilih 0 sampai 2 adalah karena 0 sampai 2 ini itu adalah satu fungsi yang sama. 2 sampai 4 ini adalah satu fungsi yang sama. Ini satu fungsi yang sama dan yang terakhir yang di bawah ini adalah satu fungsi yang sama. Jadi kita bisa mencari tahu berapa turunan dari persamaan garis itu. Atau bisa dibilang berapa gradiennya, kemiringannya gitu. Ya, sehingga kita bisa tinjau gitu ya. Sekarang nilai A-nya itu atau percepatannya di 0 sampai 2 ini 0. Masih dingin Kenapa? Karena panasnya.
teman-teman bisa tahu bahwa ketika kecepatannya konstan, katakanlah itu kan Vt sama dengan 1 gitu ya. Lalu ini diturunin nol pasti. Konstanta diturunin pasti nol. Makanya dia nol. 2 sampai 4 kita tinggal cari gradiennya. Ya, gradiennya 2. Terus berikutnya gimana? Gradiennya adalah min 2. Dan yang terakhir adalah nol. Gitu. Kalau teman-teman bingung ini 2 sama min 2 dari mana, gitu ya. 2 sama min 2 tuh teman-teman biasa cari ini, cari 2 titik. Jadi ini kan 2,1 gitu ya. Nah, ambil 4,5 dan 2,1. Terus teman-teman cari gradiennya. Gradien tuh gimana? M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Maka kalau yang ambil kasus yang ini ya, maka 5 dikurang 1 per 4 kurang 2. 4 per 2 sama dengan 2. Begitu juga untuk yang ini. Jadi sekarang teman-teman cari gitu ya. Oh, udah deh. Sekarang kita tinggal buat grafik percepatan terhadap waktunya. T, ini dalam sekon, ini dalam meter per sekon kuadrat. Gitu. Ya. Jadi ini 0 sampai 2, dia nilainya 0. Nantilah aku buat ininya dulu, batasannya dulu deh. Batasan waktunya. 7, 10. By the way, ini aku hanya sketsa ya, jadi nggak pakai skala asli. Di partisi waktu 0 sampai 2 sekon, percepatannya 0, teman-teman. Terus, dari 2 sekon sampai 4 sekon, percepatannya 2. Nah, ini hati-hati. Jangan disambung gini, teman-teman. Nah, jadi buatnya terpisah aja. Buatnya gini. Nah, emang kalau grafik percepatan tuh putus-putus gitu nggak apa-apa. Terus berikutnya adalah min 2 gitu kan. Ini min 2, berarti di sini lah sekitar sini. Gitu. Oke. Terus berikutnya 7 sampai 10. 7 sampai 10 nol lagi. Gitu. Buat grafik percepatannya. Selanjutnya dia nanya. Nih, dia nanya, bila x0 sama dengan 5 meter, hitunglah posisi partikel pada saat T sama dengan 10 sekon. Sekarang coba jawab lagi di kolom chat. Kita punya grafik kecepatan terhadap waktu. Terus kita mau mencari posisi. Berarti kira-kira apa teman-teman? Di integral, 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 integral. Oke, bisa di integral atau simpelnya ya. Integral itu adalah menghitung apa teman-teman? Luas, ya. Jadi, nah ini muncul ya istilahnya edu tips gitu ya. Tips dari kami para pengajar edu kelas gitu. Kalau misalkan mencari luas, mencari luas ini jangan sembarangan dipakai. Mencari luas ini kalau grafik VT terus ditanya posisi. Nah, ini baru cari luas karena posisi sama dengan integral dari T terhadap T. Gitu teman-teman. Sehingga gitu ya kita punya tadi mana sih ini ya? Nah, ini aku copy paste dari sini. Cet. Nah, gitu. Kita mencari luas. Dia mintanya dari berapa tadi? Bila x0 sama dengan 5 meter, gitu loh, posisi partikel pada saat 10 T sama 10 sekon. Berarti sekarang x0 sama dengan 5 meter, ditanyanya adalah eh, x10. Nah, x10 kan berarti kita menghitung semua luasan ini ya, ya nggak? Nah, hati-hati. Ketika kita ditanyakan ini ditanyanya posisi, ya nggak? Posisi itu berarti perpindahan teman-teman, bukan jarak. Posisi itu kan gini, misalkan ya, misalkan ada orang, set, dia ke kanan 3 meter, terus dia ke kiri lagi 1 meter, dia ke kanan lagi 7 meter. Nah, posisi itu kan hanya meninjau sekarang posisi dia di mana. Jadi artinya perpindahannya aja. Kita tidak meninjau mau dia di sini ada ke sini dulu 2 meter,
balik lagi sini 2 meter, baru ke sana 7 meter, nggak peduli. Jadi benar-benar hanya meninjau pindahannya aja. Nah, perpindahan hati-hati kalau dalam menghitung luasan daerah, itu menghitungnya gitu ya. Kalau perpindahan luas daerah kurva di atas sumbu X dikurangi luas daerah kurva di bawah sumbu X. Sehingga kita bisa tahu bahwa di sini X10 akan sama dengan apa? Kan kalau ini aku tulisin rumusnya dulu deh ya. XT akan sama dengan X0 gitu kan? Ditambah integral P dt dari 0 sampai 10. Kenapa rumusnya kayak gini? XT itu adalah posisi akhir. Sama dengan posisi awal ditambah apa? Ditambah integral dari kecepatannya. Gitu. Dari 0 sampai 10. Maka ya udah XT sama dengan ini kan X0 adalah 5 meter. Ditambah integral nggak usah dicari satu-satu. Si apa cari fungsi integral nggak usah. Karena kita tahu tadi konsep bahwa oh menghitung integral itu sama dengan menghitung luasan daerah di bawah kurva. Gunakanlah ya. Maka sekarang ini yang pertama gitu ya. Tinggal dihitung semua dari 0 sampai 10. Berarti yang pertama ada 2 gitu kan. Oh, gini aja. Nah, ini dibuat jadi gini ya. Jadi itu segitiga. Jadi ini 1, ini 2, terus tingginya 1. Maka setengah dikali A tambah B, 1 tambah 2. Atau ya udahlah pakai pakai inilah ya. Pakai apa? Partisi yang biasa aja ya. Nah, gini. Terus ini luas 1, ini luas 2, segitiga yang gede ini 3, terus terakhir adalah trapesium. Luas yang 1 itu 2 kali 1 ya, berarti 2. Terus luas yang 2 itu trapesium, atasnya ini 1, bawahnya ini 5 ya. 1 tambah 5, 6 bagi 2, 3. 3 kali tingginya 2, 6. Terus ditambah segitiga yang ini, setengah kali alasnya 2, alasnya 3, tingginya 5. Setengah dikali alas kali tinggi. Itu berapa tuh? Setengah dikali 3 dikali 5. 15 per 2 dikurangi dengan trapesium yang itu. Setengah kali atas tambah bawah. Oh ini 6 setengah ya, sorry. Ini 6 setengah teman-teman. Jadi tadi salah. Yang ini. Berarti setengah dikali alasnya berarti ini 2 setengah. Tingginya adalah 5. Berapa tuh? Setengah dikali 2,5 dikali 5 dikali 0,5 berarti 6,25 gitu ya. Ditambah 6,25. Terus ini tinggal ditambah luas dikurang terakhir luas trapesium yang ini. Ya. Berarti kan itu setengah dikali atas tambah bawah, atasnya 3, bawahnya 3,5 dikali tingginya 1 gitu. Sehingga nanti teman-teman bisa hitung bahwa nilai X-nya ini adalah berapa nih? 5 ditambah 8, 14,25 gitu kan? Dikurangi sama berapa? Eh, berapa itu? 3,25 ya. Ini 5 ditambah 11 sama dengan 16 meter. Gitu teman-teman. Oke, oke. Ada yang mau ditanyakan untuk sesi hari ini? Karena cukup lumayan berat. Oh ya, by the way, aku bisa menawarkan ini. Filenya mau dikirim nggak ya? Siapa tahu teman-teman mau pakai buat belajar gitu.
Kalau misalkan pada mau nanti aku share ke ini deh, share ke grupnya supaya teman-teman bisa baca ulang gitu. Teman-teman bisa teliti ini kenapa sih gini, kenapa gitu gitu. Ya, udah pada mau ya? Oke. Ya udah nggak apa-apa. Nanti aku kirim ke grup. Oke, mungkin segitu sih. Apa pembahasan untuk hari ini semoga nanti ke depannya aku akan usahain untuk kasih tutor gratis dan kalau memang aku ada waktunya aku akan coba bahas untuk bahas-bahas soal ya karena itu yang terpenting untuk kalian menghadapi TPB. Oke? Good luck teman-teman, semangat semua. Semoga TPB kalian bisa sesuai dengan harapan kalian dan semoga bisa masuk jurusan yang teman-teman mau ya. Oke, see you di pertemuan berikutnya. Kasih teman-teman. Terima kasih Kak Devin. Ya, Makasih Kak. ya.